channel YouTube aku, Nini Hastuti. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah buku yang merupakan karya dari penulis buku bestseller, yaitu Stephanie Bella. Karya-karya Stephanie Bella ini begitu sempurna, terasa masuk ke dalam hati. Beberapa karyanya yang bestseller, diantaranya Buku Sebatas Mimpi, Kala, Hujan Bahagia, Amor Fati, Elegi Renjana, Mencintai Untuk Patah Hati. Oke, buku yang mau aku bahas kali ini berjudul Hujan Bahagia. Benarkah kita akan bahagia setelah membaca bukunya? Kalian penasaran? Langsung saja kita masuk ke dalam identitas bukunya. Oke teman-teman, inilah penampakan dari buku Hujan Bahagia karya Stephanie Bella. Buku ini asli dan original ya teman-teman. Lihat, inilah penampilan dari Hujan Bahagia karya Stephanie Bella ya teman-teman. Buku ini berjudul Hujan Bahagia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini memiliki ketebalan 232 halaman. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Kultum Media. Buku ini diterbitkan di Jakarta. Buku ini ditulis oleh Stephanie Bella. Oke teman-teman, siapa yang teman-teman kali ini yang menonton, siapa yang saat ini merasakan kesedihan yang datang bertubi-tubi, duka datang tiada henti, pertemuan yang berakhir perpisahan, ketekunan berujung kegagalan, atau keberanian berubah menjadi ketakutan. Nah, buku ini cocok banget ya buat kalian yang sedang mengalami itu. Nah, secara umum buku ini membahas tentang penerimaan diri, berupa pemahaman diri serta ilmu menghadapi kesedihan, perpisahan, kegagalan, dan ketakutan. Pemahaman diri yang disuguhkan di dalam buku ini yaitu bagaimana ujian-ujian yang datang dapat kita sikapi dengan cara yang baik. Dengan belajar keikhlasan, menerima kehilangan, belajar bersyukur saat diterpa ujian, baik itu berupa kesedihan maupun yang lain. Belajar bertahan walaupun kegagalan dan kehilangan menyapa. Sebab kecewa akan kehilangan kerap hadir pada kehidupan kita manusia pada umumnya, dan hal ini pun datang tanpa aba-aba dan persiapan. Namun seharusnya kita lebih sadar bahwasanya apa-apa yang telah hilang dari kita sesungguhnya memang tidak pernah kita miliki karena semua hanya titipan. Itu pun dengan kegagalan, sikap tetap bertahan dan belajar dari kesalahanlah yang dibutuhkan. Nah, saat kita bertahan, kegagalan pun akan berlalu. Semuanya akan terlewati dengan penerimaan diri, seperti memaafkan diri, menerima segala kekurangan dan kelebihan diri, dan berusaha mengenali diri lebih baik dari sebelumnya. Oke teman-teman, kita masuk kepada manfaat yang aku rasain setelah membaca buku ini. Setelah membaca buku ini, aku merasa banyak pelajaran yang bisa aku ambil. Pelajaran, pemahaman atau insight yang bisa aku ambil yaitu yang pertama, pentingnya memahami bahwa sedih secukupnya saja dan menggantikannya dengan banyak-banyak bersyukur, sehingga kebahagiaan pun akan datang menyapa lewat rasa syukur tadi. Aku memetik hikmah dari kisah kegagalan dan kesedihan Zahra yang ada di buku ini. Sebab besar kecilnya masalah yang tengah kita hadapi akan membuat kita semakin bertumbuh. Jadi tidak ada yang perlu disedihkan berlarut-larut ya teman-teman. Toh nantinya kesedihan itu akan hilang sendiri.
seiring berjalannya waktu. Dan menurut aku, di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Kesedihan tidak abadi, akan berganti dengan kegembiraan, begitupun sebaliknya. Yang kedua, insight atau pemahaman yang aku dapatkan dari buku ini yaitu yang kedua, tetap menjadi diri sendiri. Jadi setelah membaca buku ini, aku merasa menjadi diri sendiri itu sangat penting ya teman-teman. Sesungguhnya untuk apa sih kita menjadi orang lain agar hanya diterima oleh makhluk ciptaannya? Di buku ini aku belajar dan mendapatkan hikmah dari kisah rendah dirinya Airin. Lalu aku berpikir, benar juga ya, seperti kisah Airin ini, untuk apa kita minder dan tidak menjadi diri sendiri? Toh dunia ini diciptakan bukan untuk manusia yang sombong, di mana manusia hanya makhluk yang selalu membawa kotoran di dalam perutnya. Lalu yang ketiga, insight atau pemahaman yang aku dapatkan dari buku ini yaitu aku jadi lebih memaknai kehidupan dari mencermati berbagai peristiwa dan beberapa pernyataan penulis di buku ini. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui sebagai manusia yaitu dimulai dari merasa tidak tahu, kemudian menjadi tahu, merasa salah, kemudian menjadi benar, merasa sedih, kemudian menjadi senang, merasa sakit dulu, baru kemudian tahu pelajaran apa yang datang setelahnya. Kemudian teman-teman, yang keempat, insight atau pemahaman yang aku dapatkan dari buku ini setelah membaca buku ini yaitu ternyata setiap kejadian dalam hidup kita selalu meminta kita untuk memandangnya dari dua sisi. Sisi gelap dan sisi terangnya. Menjadi sisi gelap apabila kita tidak bisa melihat hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi. Sedangkan menjadi terang ketika kita mampu menerima dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk melangkah kembali setelah jatuh dan tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah, sejatinya hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada quotes-quotes yang aku sukai dari buku ini. Ada dua quotes yang aku sukai dan aku ambil dari buku ini. Quotes yang pertama yaitu tak pernah ada yang mudah untuk menggapai sesuatu yang berharga. Tak pernah ada jalan yang tak berliku untuk mencapai sebuah mimpi. Tak pernah ada keringat yang tak terseka untuk sampai pada pencapaian yang akhirnya berhasil tergapai. Nah, aku setuju banget nih teman-teman dengan quotes ini. Semua keinginan dan impian memang meraihnya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Semuanya butuh proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Dan aku yakin segala sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Kemudian quotes yang aku ambil atau kata-kata mutiara yang bagus yang aku ambil dari buku ini yang kedua yaitu setiap cobaan yang datang sejatinya membawa kita untuk naik ke level yang lebih tinggi, dan cobaan yang kita hadapi tentunya beda dengan cobaan yang orang lain alami. Tidak pernah ada yang sama meskipun terkadang kita terlihat serupa. Aku juga sangat setuju ya teman-teman dengan quotes ini. Terkadang cobaan yang silih berganti melanda kehidupan seseorang atau melanda kehidupan kita dapat membuat seseorang atau kita lebih dewasa dan lebih bijak lagi menyikapi setiap masalah dan ujian yang datang. Jadi kalau dipikir-pikir ujian yang datang itu membawa kita ke level dimana kita bukan orang yang sama lagi seperti kita yang dulu ya teman-teman. Dan setiap orang memiliki kisah dan ujiannya masing-masing yang berbeda satu sama lain, namun tetap sama, yaitu sama-sama berjuang menghadapinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan buku ini.
Cover yang digunakan di buku ini lumayan tebal dan elastis ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri covernya ini lumayan tebal juga ya teman-teman, dan ini sangat elastis karena ini original ya teman-teman. Dan pewarnaan dan gambar cover yang terlihat jernih dan jelas. Nih pewarnaan sepatunya di sini berwarna orange ya teman-teman. Terlihat begitu jelas dan juga tulisannya warnanya juga begitu jelas ya teman-teman. Kelebihan selanjutnya dari buku ini yaitu pada setiap lembaran halaman demi halaman memiliki bingkai yang berwarna-warni sehingga pembaca merasa nyaman dan segar saat membacanya. Nah, ini ya teman-teman wujud dari bingkai yang berwarna-warni tadi. Ini ada bingkainya warna pink dan ini ada bingkainya warna biru. Ini ada biru juga. Kemudian ada warna hijau ya teman-teman. Nih ada warna hijau juga. Warna hijau, kemudian ada warna pink. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Kelebihan selanjutnya, penulis juga menyuguhkan gaya bahasa yang begitu mengalir dan santai, seperti sedang mengobrol dengan teman. Jadi kita membacanya seperti kita sedang mengobrol langsung dengan teman ya teman-teman. Diksi yang dipakai pun pas dan sepadan dengan gaya bahasanya. Kemudian buku ini juga mengandung dakwah atau nilai-nilai dakwah ya teman-teman. Seperti ada di sini nilai kejujuran. Salah satunya yaitu jujur terhadap diri sendiri ya teman-teman. Jadi di sini penulis mengajak pembaca untuk jujur terhadap diri sendiri. Dalam artian tidak mendustai hati nurani ya teman-teman. Next, nilai yang ada di dalam buku ini yaitu nilai dakwahnya, yaitu nilai tanggung jawab. Penulis di dalam buku ini mengajak untuk bertanggung jawab atas apapun keputusan yang diambil. Misalnya sedang sedih, kita harus bertanggung jawab untuk tidak sedih secara berlarut-larut dan mencari hal-hal positif yang nantinya bisa meredakan kesedihan kita. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis cover pada buku ini. Dari segi warna, buku ini memiliki ada warna biru, ada hijau, orange, putih, dan dongker. Warna yang dominan di dalam buku ini yaitu warna putih ya teman-teman. Nih seperti dilihat, warna putih lah yang mendominasi cover buku ini. Yang aku googling di internet, filosofi warna putih melambangkan kebebasan, bebas dari apapun, murni dan polos. Kemudian warna dongker. Warna dongker yaitu warna pada judul buku ini ya teman-teman. Judul buku ini yaitu Hujan Bahagia, itu terlihat warna dongker ya teman-teman. Warna dongker ini filosofinya melambangkan sifat kepercayaan dan loyalitas. Warna ini mencerminkan rasa kesetiaan, integritas, dan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke dalam warna hijau. Warna hijau terdapat pada bunga di dalam sepatu itu ya teman-teman. Bunga di dalam sepatu itu berwarna hijau. Warna hijau ini sangat erat kaitannya dengan alam yang asri dan segar, sehingga warna hijau memiliki makna pertumbuhan, kesuburan, bahkan kesehatan bagi seseorang yang melihatnya. Kemudian kita masuk kepada filosofi warna orange. Nah, warna orange di buku ini terdapat pada sepatunya ya teman-teman, warna sepatu. Warna orange yang terdapat pada sepatu di cover ini melambangkan semangat, kehangatan, dan kreativitas. Warna ini sering dikaitkan dengan sifat-sifat keberanian, optimis, dan kegembiraan. Dalam psikologi, warna orange dapat meningkatkan energi dan motivasi, juga dapat menciptakan suasana yang ramah dan mengundang kerjasama. Kemudian warna selanjutnya yaitu ada warna biru yang terdapat pada cipratan air di bawah sepatu di cover ini.
Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman. Di sini ada warna biru pada cipratan air yang di bawah sepatu ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada bunga-bunganya juga berwarna biru ya teman-teman. Warna biru yang terdapat pada bunga dan cipratan air di bawah sepatu di cover ini, warna biru merupakan ketenangan, refleksi, rileks, damai, tentram, aman, dan tertib. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam analisis gambarnya. Yang terdapat di dalam cover buku ini yaitu yang pertama sekali kita bahas, yang gambar paling besar yaitu gambar sepatu ya teman-teman. Sepatu yang berwarna orange ini. Sepatu merupakan salah satu benda yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Tak hanya berfungsi melindungi kaki, namun seringkali melambangkan estetika dan status sosial. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwasannya sepatu memiliki makna filosofi bagi kehidupan pemakainya. Ada beberapa filosofi sepatu bagi kehidupan pemakainya, yaitu yang pertama, filosofi sepatu sebagai identitas. Terkadang kita seringkali melupakan bahwa sepatu yang dikenakan adalah simbol dari identitas diri sendiri. Benda ini tak jarang memberikan petunjuk tentang siapa diri penggunanya, dari model dan jenis serta warna kesukaannya. Misalnya, seperti buku ini, penulis memakai gambar sepatu warna orange yang menggambarkan keceriaan, optimisme, dan kegembiraan. Kemudian, filosofi sepatu sebagai saksi perjalanan hidup. Kita sering lupa menyadari bahwa sepatu adalah saksi bisu perjalanan hidup manusia. Benda satu ini telah menemani banyak orang melakukan berbagai tahap kehidupan, termasuk saat melewati rintangan dan tantangan. Pada setiap goresan, lipatan, serta kerusakan pada sepatu yang telah dipakai selama bertahun-tahun, kita bisa merenung tentang bagaimana seseorang telah tumbuh dan berkembang. Seperti sepatu pada gambar ini, pada gambar di cover ini ya teman-teman, menggambarkan banyaknya cerita tentang jatuh bangunnya yang dilalui oleh penulis dan pembaca. Ada kadang sedih, ada kadang senang, bingung, serta hancur yang dirasakan hingga sepatu ini rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Dan selanjutnya, filosofi sepatu sebagai perlindungan. Melihat fungsi yang paling dasar, sepatu merupakan benda yang melindungi kaki kita dari kotoran, benda tajam, dan kondisi jalan yang membuat tidak nyaman. Sepatu bot yang kokoh adalah perlindungan dari dinginnya musim dingin yang tajam, dan sepatu hiking adalah perisai saat kita menjelajahi alam. Sepatu juga bisa menjadi pelindung emosional. Sepatu yang nyaman dan andal dapat memberikan rasa percaya diri yang diperlukan untuk mengejar impian dan mencapai tujuan kita. Seperti di dalam cover buku ini ya teman-teman, sepatu melindungi kaki dari derasnya hujan yang membasahi. Layaknya buku ini yang melindungi hati kita dari derasnya kesedihan. Kemudian kita masuk ke dalam analisis gambar yang kedua, yaitu gambar tumbuhan atau tanaman. Seperti yang kita lihat sendiri di dalam buku ini, di dalam sepatu itu ada tumbuhan berupa bunga ya teman-teman yang tumbuh di dalam sepatu. Tumbuhan atau tanaman adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka membantu membersihkan udara, menciptakan lebih banyak energi yang membumi, menghubungkan manusia dengan alam, menyediakan makanan, dan banyak lagi. Beberapa fungsi tumbuhan yaitu menyegarkan pikiran. Ketika pikiran sedang ruwet, sumpek di kantor, lihatlah tanaman hijau di luar yang kadang berwarna-warni. Maka saat itu juga mata akan terasa segar, pikiran pun akan menjadi tenang. Kemudian beberapa fungsi atau manfaat dari tumbuhan ini sendiri. Yang kedua yaitu sebagai simbol ekspansi.
Tumbuhan adalah simbol pertumbuhan dan kemakmuran. Ketika kita melihat dan merasakan energi tanaman dan pohon yang tumbuh di sekitar, hal itu juga akan mengilhami pertumbuhan dinamis dalam hidup kita. Jadi, dari beberapa analisis tentang gambar dan warna, dapat aku simpulkan bahwa warna-warna yang dipilih serta gambar yang diletakkan pada cover buku ini sangat menggambarkan isi si buku ini. Batu yang berfungsi sebagai pot bunga yang sedang berjalan di atas air hujan dapat dimaknai bahwa buku ini dapat menyuburkan kembali arah langkah pembaca yang mungkin sempat terhenti dikarenakan derasnya hujan yang menerpa. Dengan cara lebih bersyukur dan memaknai segala sesuatu dengan hati yang bersih, putih seperti warna yang dominan pada cover buku ini. Teman-teman, sekian review dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum.